Pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, kami dari kelompok PPL SMAS Laboratorium Percontohan UPI. Pada video ini, kami akan membahas tugas demonstrasi kontekstual topik 1. Pertama, kita awali dengan pertanyaan, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Atau bisa dikatakan juga bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Kenapa sih pembelajaran berdiferensiasi itu diperlukan? Sejatinya setiap individu itu kan diciptakan berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Begitu juga peserta didik di kelas pastinya berbeda-beda. Oleh karena itu, begitu banyak kebutuhan peserta didik yang harus dipenuhi oleh guru. Itulah alasan mengapa pembelajaran berdiferensiasi diperlukan. Selanjutnya, ada ciri-ciri dari pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, pembelajaran berfokus pada konsep dan prinsip pokok. Artinya, pembelajaran dilaksanakan harus berfokus pada kompetensi dasar dari pembelajaran. 2. Evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodasi ke dalam kurikulum. Oleh karena itu, di sini diperlukan adanya pemetaan kebutuhan peserta didik, kemudian dimasukkan ke dalam strategi pembelajaran. 3. Pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel. Misalnya, bisa secara mandiri, berkelompok berdasarkan tingkat kecerdasan, atau berkelompok berdasarkan modalitas belajar, dan lain-lain. 4. Peserta didik secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini dilaksanakan dengan berpusat kepada peserta didik. Peserta didik dapat dipetakan berdasarkan kesiapan belajar peserta didik, minat belajar peserta didik, atau bisa juga profil belajar peserta didik. Selanjutnya, ada contoh-contoh keragaman di kelas. Yang pertama, keragaman minat dan bakat. Setiap peserta didik itu memiliki minat dan keterampilan yang beragam. Ada peserta didik yang senang menggambar, ada peserta didik yang senang berolahraga, ada peserta didik yang senang dengan seni musik, ada pula peserta didik yang senang dengan perhitungan matematika. Secara teori, keragaman ini dapat dijelaskan dengan teori multiple intelligency. Teori ini menjelaskan tentang kecerdasan majemuk. Jadi, setiap individu memiliki kecerdasan yang dapat hadir atau muncul secara bersamaan atau berurutan dalam satu atau lebih aktivitas. Kecerdasan tersebut dapat digunakan untuk memecahkan suatu persoalan yang nyata dalam situasi yang bermacam-macam. Melalui keragaman kecerdasan ini, maka setiap individu akan memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. 2. Keberagaman gaya belajar. Ketika sedang mengajar di kelas, guru itu dapat mengamati gaya belajar peserta didik yang berbeda-beda. Ada peserta didik yang lebih cepat memahami pelajaran ketika dijelaskan oleh guru secara langsung. Ada pula peserta didik yang senang menulis, tulisannya sangat rapih, dia juga senang membaca. Ada pula peserta didik yang senang untuk melakukan sesuatu atau senang bergerak. Dia akan lebih mudah memahami pelajaran ketika melakukannya secara langsung. Misalnya, dalam kimia, peserta didik ini lebih senang melakukan praktikum dibandingkan dia hanya menonton video praktikum. Secara teori, keberagaman ini dapat dijelaskan berdasarkan teori modalitas belajar. Modalitas belajar merupakan potensi atau kecenderungan dasar yang dimiliki oleh peserta didik. Terdapat 3 jenis modalitas belajar, yaitu audio, visual, dan kinestetik.
Modalitas auditori adalah kemampuan seseorang yang lebih mudah menerima informasi melalui mendengarkan. Modalitas belajar visual itu lebih mudah memahami informasi melalui gambar. Modalitas kinestetik adalah kemampuan memahami informasi dengan cara melakukan atau learning by doing. Peserta didik bisa jadi tidak hanya memiliki satu modalitas belajar ini, tapi peserta didik dapat memiliki modalitas belajar yang multimodal. Artinya, peserta didik dapat menggunakan salah satu dari modalitas ini tergantung pada situasinya. 3. Keberagaman tingkat kognitif. Peserta didik dapat memiliki tingkat pemahaman yang berbeda, yaitu ada anak yang dapat dengan cepat memahami materi pembelajaran, ada yang berada pada kategori sedang, rendah, atau lambat dalam menangkap materi pembelajaran, sehingga butuh bimbingan lebih bagi guru untuk mengajarinya. Secara teori, keberagaman ini dijelaskan dengan teori Zone of Proximal Development. Ini merupakan zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri. Sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah dengan bantuan orang dewasa. 4. Keberagaman profil belajar. Di dalam kelas pasti terdapat perbedaan peserta didik berdasarkan profil belajarnya yang terdiri dari bahasa, kultur, latar belakang peserta didik, preferensi belajar, karakter, status ekonomi, dan lingkungan keluarga. Sebagai guru, kita harus mampu memetakan peserta didik berdasarkan profil belajar ini untuk memberikan kesempatan pada peserta didik belajar secara natural dan efisien. Profiling dapat dilakukan dengan pendekatan kepada peserta didik secara langsung atau melakukan koordinasi dengan orang tua agar terjalin komunikasi sehingga dapat melakukan pemenuhan kebutuhan peserta didik. Secara teori, keberagaman ini dijelaskan dengan teori sistem ekologi. Teori sistem ekologi merupakan pandangan sosiokultural Bronfenbrenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, yaitu mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Contoh keragaman di kelas berdasarkan teori ekologi oleh Bronfenbrenner adalah adanya keragaman cara berinteraksi antara pendidik dengan peserta didik di dalam kelas. Itulah presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat.